Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiprahnya cukup diperhitungkan di dalam penegakan dakwah Islam di masa baginda Rasulullah. Beliau adalah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Mungkin di telinga kita Abu Dujana ini sangatlah asing ya. Kita kurang banyak mendengar kisah tentang sahabat yang satu ini. Namun sungguh pun demikian, Abu Dujana adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah yang dia merupakan pejuang Islam yang sangat gagah berani, yang sudah berjuang, berkorban, mendukung perjuangan baginda Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Nah, Abu Dujana satu di antara sahabat Nabi yang kehidupannya sangatlah miskin. Hidupnya sangat sederhana, bahkan yang dimakan adalah yang di hari itu ditemukan. Bahkan anak istrinya terkadang merasakan kelaparan yang sangat teramat. Tetapi Abu Dujana memiliki satu prinsip yang sangat luar biasa. Kami lebih baik miskin, lebih baik kelaparan daripada harus memakan makanan yang bukan haknya. Ini luar biasa. Lebih baik kami miskin, lebih baik kami menderita kelaparan daripada perut ini harus kemakan benda yang tidak halal, milik orang lain yang bukan haknya. Itu Abu Dujana. Sehingga dia menanamkan kepada keluarganya, anaknya, istrinya, pantang untuk makan makanan yang haram. Pantang perutnya terisi oleh benda-benda yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam kondisi yang sangat teramat kekurangan dan miskin, bahkan kelaparan. Untuk itu ada satu pemandangan yang membuat Nabi itu terheran-heran kepada Abu Dujana ini. Kenapa? Setiap hari, setiap kali selesai sholat subuh, beliau pasti langsung pulang. Habis salam selesai langsung pulang. Tidak duduk sebentar, tidak zikir, tidak urid, tidak baca doa. Begitu salam langsung pulang, salam langsung pulang. Dan ini setiap hari, setiap kali sholat subuh. Tanpa disadari oleh Abu Dujana ini, baginda Nabi memperhatikan, ini Abu Dujana kok aneh ya. Setiap subuh aku perhatikan dia selalu selesai salam langsung pergi, salam langsung pergi. Nah, akhirnya karena Nabi itu penasaran, satu kesempatan Nabi kemudian berbincang-bincang dengan Abu Dujana. Wahai Abu Dujana, labaik ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya? Apa ya Rasulullah? Saya ini heran dengan kamu. Setiap subuh kamu selalu selesai salam langsung pulang, salam langsung pulang. Ada apa? Apa kau enggak merasakan ingin dekat dengan Allah? Apa kau enggak betah di masjid? Apa kau enggak punya kebutuhan kepada Allah?
Apakah engkau punya hajat kepada Allah? Apakah memandang zikir wirid doa itu nggak penting? Aneh, setiap subuh pasti aku perhatikan kau begitu salam langsung pulang. Ada apa? Abu Dujana kemudian menjawab, wahai Rasulullah, maafkan saya. Saya ini orang miskin, wahai Rasulullah. Lalu aku nggak mau anakku, istriku makan makanan yang bukan haknya. Apa maksudnya? Begini, wahai Rasulullah. Di samping rumah saya, tetangga sebelah saya itu memiliki pohon kurma yang tangkai dan dahannya menjuntai sampai ke halaman saya. Sehingga kalau pagi itu pohon kurma tadi menjatuhkan buah-buah kurma itu, berjatuhan. Buah kurma itu berjatuhan dan berserakan di halaman rumah saya. Lalu saya nggak mau ya Rasulullah, ketika anak saya bangun, istri saya bangun, melihat di halaman banyak berserakan kurma milik tetangga saya, yang kemudian mereka memakannya. Jadi saya begitu selesai subuh langsung pulang, khawatir ketika saya masih di masjid anak saya sudah pada bangun. Begitu mereka bangun, melihat di halaman banyak berserakan kurma berjatuhan, mereka pasti akan mengambil dan dimakan. Dan saya nggak mau ya Rasulullah. Saya nggak mau anak saya, istri saya memakan apapun itu yang dimakan kalau bukan haknya. Apalagi itu milik tetangga yang tidak halal. Oh begitu, iya Rasulullah. Bahkan pernah ya Rasul, pernah satu saat saya terlambat datang ke rumah. Anak saya bangun dari tidur melihat di halaman itu banyak berserakan buah-buah kurma milik tetangga saya. Mereka diambil langsung dimakan. Dan memang saya maklum karena mereka sangat begitu lapar barangkali. Mereka mahan dengan lahapnya. Dimakan itu buah-buah kurma tadi. Ketika aku melihat itu, saya langsung menyuruh anak-anak saya untuk memuntahkan. Wahai anakku, yang kau makan bukanlah milik Anda. Yang kau makan bukanlah milik kita. Yang kau makan milik orang lain. Muntahkan sekarang. Jadi itu anak saya disuruh muntahkan, wahai Rasulullah. Kau muntahkan? Iya. Padahal aku melihat anakku ketika itu sampai nangis karena menahan laparnya, mengeluarkan air mata saking menahan laparnya. Tapi aku nggak mau ya Rasulullah. Pokoknya muntahkan. Yang kau makan muntahkan. Sehingga anak saya pun memilih untuk memuntahkan. Wahai anakku, walaupun kau sampai mati akibat kelaparan itu lebih bagus buat kamu daripada perutmu kenyang memakan yang bukan hakmu. Lebih baik kau sampai meregang nyawa, sampai terlepas nyawa pun ya, itu lebih baik daripada kau harus makan makanan yang bukan hakmu. Nabi mendengar cerita Abu Dujana ini sampai menitikkan air mata, nangis baginda Rasulullah ini. Wahai Abu Dujana, kalau begitu saya ingin tanya, siapakah yang memiliki pohon kurma itu? Tetangga kamu siapa? Dia orang munafik, wahai Rasulullah. Orang munafik, iya. Dia nggak pernah ke masjid, dikatakan pengikutmu ya bukan, dikatakan orang kafir yang bukan. Dia orang munafik. Dialah yang memiliki pohon kurma itu. Baik, kata Rasulullah, kalau begitu aku ikut kau pulang ke rumah. Pertemukan saya dengan tetangga kamu. Saya ingin tahu siapa yang punya pohon itu. Baik ya Rasulullah. Nabi didampingi dengan Abu Bakar Siddiq kemudian mengikuti Abu Dujana pulang ke rumah. Sampai di rumah, Abu Dujana memanggil tetangga sebelahnya yang memiliki pohon kurma tadi. Ketika dipanggil, wahai tuan, ini pohon kurma punya Anda? Benar Muhammad, itu punya saya. Baik, ini pohon kurma ini saya beli. Gak mau Muhammad, ini satu-satunya punya saya kok. Saya beli 10 kali lipat.
Nah, mendengar Nabi menawarkan 10 kali lipat, ini orang munafik yang punya pohon ini tergoda. Saya beli ini pohon dengan harga yang 10 kali lipat, dan Anda dengan uang itu bisa membeli pohon-pohon yang lain. Ini pohon akan saya beli. Kata yang punya pohon tadi, orang munafik ini, wahai Muhammad, tapi aku nggak mau ini pohon dibeli dengan cara dicicil, dengan cara dikredit, diangsur. Saya nggak mau. Kalau mau silakan ini dibeli pohon kurma saya ini dengan kontan bayarannya. Baik, baik Rasulullah. Baik Muhammad, akan saya jual ini. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun, ya Rasulullah, biarkan pohon kurma ini saya yang bayar. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq pun membayar pohon kurma ini. Nah, Abu Dujana ini sangat senang, bahagia luar biasa. Kalau begitu, besok umpama pohon kurma ini berjatuhan, buah-buahnya dimakan oleh anak-anaknya, tidak akan menjadi sebuah masalah. Resmilah pohon kurma tadi milik Abu Dujana yang dibayari oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, adapun yang pemilik pohon kurma ini, dia langsung menemui istrinya dalam rumah itu. Istriku, hari ini kita mendapatkan keuntungan besar. Pohon kurma yang punya kita ini dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang 10 kali lipat. Nah, uang ini kan kita bisa beli lagi tuh pohon kurma yang lain. Dan walaupun pohon ini sudah dibeli oleh Abu Bakar milik Abu Dujana, kita bisa ngambil kok. Kita masih bisa menikmati kurma-kurma di pohon ini kok. Nah, nanti kalau pagi hari ketika buah-buah kurma ini berjatuhan, kita ambilin sebelum diambil oleh anak-anak keluarganya Abu Dujana. Kita kan masih bisa mendapat keuntungan itu. Ini pemikiran jahat dari orang munafik, sang pemilik pohon kurma ini. Nah, pagi-pagi buta lah sebelum keluarga Abu Dujana mengambil, ya, memunguti, menikmati buah kurma ini, kita dahuluan. Yang jatuh kita ambilin semua. Kita masih mendapatkan keuntungan. Kita masih untung. Ini pikir dari sang munafik ini. Nah, tibalah keesokan harinya menjelang fajar subuh, terjadi satu keajaiban yang di luar akal manusia. Pohon kurma yang semula tumbuh berdiri tegak di halaman orang munafik ini, tiba-tiba keesokan harinya sudah berada di halaman rumah Abu Dujana. Sudah berpindah dengan tanpa ada bekas galian, tanpa ada bekas gergajian, alami pindah, tidak ada bekas apapun. Tanah pun tanpa ada bekas galian sedikit pun. Alami, tidak ada berubah sedikit pun, hanya pohon tadi berubah posisinya dari semula di halaman rumah orang munafik ini beralih di halaman Abu Dujana. Nah, akhirnya kalau sudah sampai di halaman Abu Dujana ini, maka resmilah pohon tadi milik Abu Dujana dan semua kurma-kurma yang berjatuhan milik Abu Dujana. Ini merupakan mukjizat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Dujana merupakan pejuang Islam yang sangat berani. Walaupun dia orang yang sangat miskin, tapi tidak menghalangi kegagahannya di dalam berjuang menegakkan agama Islam, mendampingi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di perang Uhud, Abu Dujana menjadi tameng badan baginda Rasulullah. Beliau selalu melindungi badan Nabi dari serangan anak-anak panah. Semua anak panah yang melayang mengenai badan baginda Rasulullah hanya kena ke
punggung Abu Dujana. Jadi Abu Dujana ini tidak mau kalau sampai badan baginda Rasulullah ini terkena anak panah. Bahkan ketika memulai perang Uhud ini, ketika Rasulullah menyiapkan pasukan-pasukan muslim, tiba-tiba baginda Rasul mencabut pedang, menghunuskan pedang, kemudian diacungkan kepada para sahabat. Wahai sahabatku, pasukan-pasukan muslim, siapa yang berani memenuhi hak dari pedang ini? Siapa yang berani menunaikan hak dari pedang ini? Bah, para sahabat nih, pasukan-pasukan muslim ini kemudian banyak yang merespon, banyak yang ingin mengambil pedang tadi. Tapi baginda Rasulullah tahu siapa orang yang tepat memegang pedang tadi. Nah, Abu Dujana bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang engkau maksud? Memenuhi pedang ini, hak dari pedang ini apa ya Rasulullah?" Kata baginda Rasul, hak dari pedang ini adalah menumpas pasukan-pasukan muslim, pasukan-pasukan musuh muslim maksudnya ya, orang-orang kafir sampai pedang ini bengkok. Itu hak dari pedang ini. Menumpas musuh-musuh Allah, musuh-musuh pasukan muslim ya, sampai pedang ini bengkok. Itulah orang yang sudah memenuhi hak dari pedang ini. Diambil oleh Abu Dujana, "Ya Rasulullah, saya sanggup menggunakan pedang ini." Nah, kemudian sejarah menceritakan bahwa di perang Uhud ini Abu Dujana yang begitu gagah luar biasa pemberani memegang pedang Rasulullah, menembus barisan pasukan kafir, diterjang begitu kuat, membabat dengan begitu hebat pasukan-pasukan kafir, sampai mereka bergelimpangan, sampai masuk ke tengah ya, pasukan kafir ini. Kemudian sampai menemukan Hindun ya. Ketika Hindun ini belum masuk Islam, dia merupakan motivator orang-orang kafir untuk membangkitkan semangat menyerang pasukan muslim. Sampai di tengah-tengah pasukan Islam itu, di situ ada Hindun sedang memberikan semangat. Cuma Hindun kan perempuan ya. Abu Dujana tidak mau bahwa pedang ini melukai perempuan. Kan dalam peperangan tidak boleh pasukan muslim ya, yang melukai perempuan ataupun anak-anak. Sehingga banyak pasukan-pasukan kafir yang dibabat habis oleh Abu Dujana ini. Kemudian di perang Yamamah ya. Perang Yamamah itu di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana ketika itu banyak bermunculan ketika wafat baginda Rasulullah. Nabi wafat, kemudian berdirilah kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, di masa itu banyak orang bermunculan nabi-nabi palsu. Orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Nah, di antaranya yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini tokoh pertama yang mengaku diri menjadi nabi dan rasul. Dan bukan hanya itu, Musailamah memiliki pengikut yang banyak. Pengikutnya banyak luar biasa. Nah, ini kalau dibiarkan akan berbahaya. Bisa-bisa umat Islam yang semula menjadi pengikut baginda Rasul bisa murtad beramai-ramai. Nah, Abu Bakar Siddiq sebagai seorang khalifah tentu tidak tinggal diam ya. Ini harus diambil tindakan yang tegas. Maka dibentuklah pasukan ya, dipimpin Khalid bin Walid untuk menumpas kaum-kaum murtadin yang mereka dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi palsu. Dikirimlah ini, dibentuk pasukan muslim yang gagah berani untuk menumpas sarang di mana Musailamah Al-Kadzab ini mengajarkan ajaran yang sesat. Digeruduk oleh pasukan muslim, ini Musailamah Al-Kadzab dengan pasukannya tunggang langgang, lari terbirit-birit, membubarkan diri. Ada yang dikejar langsung ditumpas ya, ditumpas habis oleh pasukan muslim. Nah, sebagian ada yang lari ke
kebun ya, Hadiqur Rahman, kebun milik Musailamah Al-Kadzab. Beberapa pasukan, terutama pemimpinnya Musailamah Al-Kadzab ini, lari di kebun itu, dikejar oleh pasukan Muslim. Kata Khalid bin Walid, "Wahai Musailamah, kau mau bertobat kepada Allah atau kau tetap pendirianmu sebagai nabi palsu?" Rupanya dia tetap membangkang, "Saya nggak mau mengikuti ajaran Muhammad. Saya adalah nabi baru, saya rasul baru." Ini dia Musailamah Al-Kadzab dengan sombongnya dikejar. Nah, Khalid bin Walid ini mengejar dengan beberapa pasukan yang diantaranya ada Abu Dujana. Sampai kemudian, sampai di tengah-tengah perkebunan, Musailamah Al-Kadzab ini berhasil ditumpaskan, ditikam dari belakang, dipanah punggungnya, sampai kemudian tumbanglah Musailamah Al-Kadzab ini. Nah, di antara yang melayangkan panah itu ada dari Abu Dujana. Tetapi dalam perang Yamamah ini juga merupakan akhir kehidupan dari Abu Dujana. Beliau wafat ketika perang Yamamah ini, perang di mana pasukan kaum muslimin berperang melawan kaum murtadin, pemberontak, yang mereka merupakan anak buah dari Musailamah Al-Kadzab, ya, nabi palsu yang mengaku menjadi nabi dan mendapatkan wahyu. Inilah merupakan akhir dari kehidupan Abu Dujana radhiyallahu anhu, yang beliau sudah mempertaruhkan nyawanya, sudah berjuang berkorban di dalam penegakan syariat agama Islam.